Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan menerima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kami, bahkan bukan sekedar kehidupan jasmania. Saat ini ya Tuhan, umat Tuhan di GKJ Beringin tempat ibadah Karanglo, kami sudah mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan, untuk menerima sapaan Tuhan, untuk menerima peringatan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan di dalam karya Roh Kudus untuk kami memahami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang saat ini Tuhan pakai menghantarkan kebenaran firman Allah, biarlah Roh Allah berkarya, memberikan hikmat, sehingga apa yang terucap seturut dengan kehendak Tuhan dan membangun kehidupan jemaat Allah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan siap menerima kebenaran firman Allah. Amin. Pembacaan kitab Injil terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, memelihara dalam hati, dan dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Siap menjadi saksi karya cintanya, atau siap menjadi saksi karya kasihnya. Inilah tema khotbah pada pagi hari ini. Di dalam kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kalau dihitung dari kebangkitan Kristus, hari ini adalah hari yang ke-40. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada dua kesaksian saya mau menyampaikan. Yang pertama, Ibu bapak sekalian pasti pernah mendengar tentang sebuah nama
yaitu Bunda Teresa. Dia seorang yang berdarah Albania, tetapi hidup dan membaktikan dirinya di India atau di Kalkuta. Dia adalah seorang yang respek sekali di dalam bidang kemanusiaan. Karya dan pekerjaan yang dilakukannya sungguh luar biasa sebagai seorang perempuan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati, tetapi memiliki kepedulian yang luar biasa terhadap kemanusiaan. Dia sangat peduli kepada kemiskinan, sangat peduli kepada penderitaan orang lain. Dan itulah yang dilakukan sebagai bentuk baktinya kepada Allah. Kemudian yang kedua, sebuah kesaksian. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian juga pernah mendengar seorang dari India juga, Mahatma Gandhi. Ada cerita yang menarik dari seorang Mahatma Gandhi. Ketika masih muda, Mahatma Gandhi ini pergi atau mengadu nasib ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, di sana pada saat itu masih menerapkan politik apartheid atau pembedaan warna kulit. Mahatma Gandhi ini adalah seorang yang sangat respek terhadap ajaran Kristen. Banyak sekali hal yang disampaikannya yang bersifat kekristenan. Suatu ketika, karena ketertarikannya kepada Kristus, Mahatma Gandhi ini datang ke sebuah gereja. Karena Mahatma Gandhi ini seorang dari India yang sangat mungkin kulitnya itu tidak sama dengan orang-orang yang ada di gereja pada saat itu. Kedatangan Mahatma Gandhi ini ditanya oleh tua-tua atau majelis gereja mungkin pada saat ini. Pertanyaannya luar biasa. Mau apa kamu masuk ke sini, hai orang kafir? Pertanyaan dari seorang pemimpin gereja kepada seseorang yang akan masuk ke gedung gereja. Kemudian dia menjawab, saya akan beribadah di gereja ini. Dilanjutkan oleh pemimpin gereja itu, tidak ada tempat bagi orang kafir di gereja ini. Itulah yang dialami oleh seorang Mahatma Gandhi. Seorang penulis, Stanley Jones, pernah ketemu dengan seorang Mahatma Gandhi, bertanya kepada Mahatma Gandhi, kamu seorang yang sangat respek, sangat tertarik dengan Kristus. Kenapa kamu tidak menjadi orang Kristen? Jawabnya apa? Kalau kehidupan orang Kristen itu sama dengan apa yang dinyatakan di dalam kitab suci, seluruh India sudah menjadi Kristen saat ini. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada dua buah kesaksian di dalam apa yang sudah saya sampaikan. Kesaksian yang berbeda, kesaksian yang justru bertolak belakang. Bunda Teresa jelas kesaksian hidupnya memuliakan Allah. Tetapi satu kisah yang dialami oleh Mahatma Gandhi, satu kesaksian yang mencemarkan nama Allah di dalam kehidupan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang saya kasihi, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa masih banyak bagian dari kehidupan orang Kristen belum memberikan kesaksian yang benar di dalam hidupnya. Banyak kesaksian yang dinyatakan oleh orang Kristen melalui kehidupannya, banyak yang masih mencemarkan nama Allah. Nah, untuk itu Ibu, Bapak, dan Saudara yang saya kasihi, marilah kita belajar
di saat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada pagi hari ini, untuk menjadi saksi yang benar. Dari bacaan leksionari yang sudah kita baca dan kita dengar bersama-sama, saya berfokus kepada dua bacaan, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 11, dan dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-24, pasal Injil Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Dua bagian Alkitab ini saling berkaitan. Di dalam kitab Injil Lukas dijelaskan tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kemudian dijelaskan kembali oleh penulis kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Dinyatakan di sana di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan urutan atau waktu peristiwa terjadi, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu setelah penampakan Tuhan Yesus kepada seluruh muridnya atau semua muridnya. Nah, kalau di sini dijelaskan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada seluruh atau semua muridnya, artinya tidak ada yang terkecuali, minimal 12 orang murid Yesus, minimal. Dan kemungkinan sangat banyak orang yang mendengar perkataan atau kesaksian Tuhan Yesus. Saudaraku yang saya kasihi, hal yang perlu kita perhatikan, ada satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam kesaksian Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sana disebutkan para murid di dalam pertemuan yang terakhir secara fisik dengan Tuhan Yesus masih berpikir secara duniawi. Berkali-kali Tuhan Yesus sudah menjelaskan tentang apa yang harus dikerjakan di dalam kehidupannya, maksud kedatangannya ke dalam dunia. Tetapi sampai akhir pertemuan mereka atau kebersamaan mereka dengan Tuhan Yesus, murid-murid itu masih memikirkan tentang duniawi. Dia memanfaatkan pertemuan terakhir itu untuk menanyakan kepada Tuhan Yesus, bila mana waktunya Tuhan Yesus itu memulihkan bagi Israel. Yang dimaksudkan di sini adalah pemulihan Israel secara politis. Kerajaan Israel secara politis. Ini jelas menunjukkan bahwa mereka masih belum bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam pemuritan mereka. Nah, maka ibu, bapak, dan saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus kemudian menyampaikan misi atau maksud kedatangannya ke dalam dunia. Maksud atau misi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah menyatakan, memperkenalkan, dan bahkan memberikan teladan karya cinta kasih Allah kepada manusia. Menyatakan, memperkenalkan, dan memberikan teladan karya kasih dan cinta Allah kepada manusia, yaitu melalui pertobatan dan pengampunan dosa. Ayat yang ke-47 dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-24. Artinya apa, ibu, bapak, dan saudara yang dikasih Tuhan? Misi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia bukan secara politis, dan Yesus bukan raja secara duniawi. Misi kedatangannya adalah tentang keselamatan. Tuhan mau menyelamatkan manusia, dan disinilah menekankan di sini, melalui pertobatan dan pengampunan dosa. Kenapa di sini, ibu, bapak, dan saudara yang dikasih Tuhan, pertobatan di sini mengawali pengampunan dosa?
Karena seorang yang berdosa, yang tidak mengakui keberdosaannya, tidak mungkin mendapatkan pengampunan orang tidak mengakui. Maka sangatlah penting pertobatan. Barulah itu ada pengampunan dosa. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, penekanan Tuhan Yesus kembali ada dua hal setelah menyampaikan visi atau misi kedatangannya ke dalam dunia. Yang pertama, para murid menjadi saksi. Para murid menjadi saksi. Kalau Tuhan Yesus menyebut bahwa para murid itu menjadi saksi, artinya para murid itu adalah yang telah menerima. Para murid itu yang telah mendengar dan mengalami Kristus di dalam kehidupannya. Menerima, mendengar, berinteraksi langsung, dan mengalami Kristus di dalam kehidupannya. Nah, Tuhan Yesus menegaskan tentang fungsi. Tuhan Yesus berhenti secara kemanusiaan setelah kenaikan. Artinya kalau Tuhan Yesus memiliki atau kedatangannya itu mau menyelamatkan dunia, bukan hanya menyelamatkan para murid. Artinya misi keselamatan itu harus dilanjutkan oleh para murid. Maka di sini disebut bahwa mereka menjadi saksi dan harus melanjutkan karya, menyatakan karya cinta kasih Allah itu kepada dunia. Kemudian yang kedua, di ayat yang ke-49 di sana disebutkan, Tuhan Yesus menjanjikan untuk mengirim Roh Kudus, Roh Penolong. Karena Tuhan Yesus mengetahui tugas yang harus diemban oleh para murid itu tidaklah ringan. Bahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, di sana dinyatakan akan memberi kuasa kepada para murid untuk menjalani kehidupan pelayanannya. Kuasa ini di dalam bahasa Yunani ada dua maksud. Yang pertama, exousia. Kuasa dari exousia yaitu otoritas sebagai hak mutlak. Exousia atau otoritas sebagai hak mutlak ini hanya dimiliki oleh Allah. Manusia tidak memiliki kemutlakan di dalam hidup. Kemudian yang kedua, dunamis. Jadi kuasa itu dari bahasa Yunani dunamis, yang artinya kemampuan atau kekuatan, bisa memberikan semangat atau pendorong, atau menjadi semangat atau pendorong. Jadi di sini Roh Kudus itu yang akan memberikan kemampuan dan kekuatan, mendorong dan memberikan semangat kepada para murid untuk menjalankan tugas perutusannya. Inilah dua hal yang ditekankan oleh Tuhan Yesus, dipesankan kepada Tuhan Yesus, dipesankan oleh Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Inilah makna kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Tuhan Yesus menyediakan tempat di surga bagi orang-orang percaya dan memberikan tugas perutusan itu kepada para murid sebagai saksi. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengatakan demikian. Dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging,
yaitu di dalam hati manusia. Pesan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menegaskan bahwa setiap orang percaya itu adalah surat Kristus. Orang mengatakan surat Kristus yang terbuka. Kalau sekarang mungkin sudah bukan zamannya surat. Surat itu adalah sarana seseorang atau organisasi untuk menyampaikan maksud atau tujuan, menyampaikan isi hati, yaitu melalui surat atau melalui tulisan. Kalau saat ini kita menjadi surat Kristus, sama artinya kita menjadi saksi hidup, yang karena Kristus hidup di dalam diri kita. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka, kalau surat itu tertutup, orang lain tidak akan bisa membaca apa yang ada di dalamnya. Isinya apa orang lain tidak tahu. Injil itu tidak akan diketahui oleh orang lain kalau tidak membaca, kalau itu suratnya tertutup. Tetapi Rasul Paulus menyebut bahwa setiap orang percaya adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat oleh orang banyak atau oleh semua orang. Artinya apa, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Setiap langkah kehidupan kita, setiap perkataan yang muncul dari mulut kita, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus menghendaki itu adalah muncul dari iman Kristen yang murni, muncul dari karakteristik Kristus yang ada di dalam diri kita. Maka di dalam awal kebaktian atau khotbah tadi saya menyampaikan ada dua macam kesaksian. Yang satu memuliakan Allah, tetapi yang satu mencemarkan nama Allah. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kesaksian Bunda Teresa itu memberikan atau memberkati banyak sekali orang. Bahkan sampai saat ini tulisan-tulisan yang pernah ditulis oleh beliau itu masih sangat menginspirasi dari dalam bidang kemanusiaan. Luar biasa. Sangat menginspirasi dan itu memberkati banyak orang. Tetapi satu kesaksian dari sebuah gereja di Afrika itu menutup pintu seseorang masuk menjadi Kristen atau menjadi murid Kristus. Nah, Ibu, Bapak yang saya kasih, di saat ini ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus dengan sebuah tema siap menjadi saksi karya cintanya, menjadi saksi harus menikmati terlebih dahulu. Menjadi saksi itu harus mengalami terlebih dahulu, mengalami Kristus maksudnya, merasakan, menikmati kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Barulah kita bisa menjadi saksi seperti halnya Bunda Teresa. Hari ini kita diingatkan, kita bukan hanya mengingat Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, tetapi Tuhan Yesus itu ada saat ini, berada di tempat ini, dan masuk di dalam hati kita untuk bisa kita terima dan kita nikmati. Kehadirannya harus betul-betul bisa kita rasakan. Dan barulah apa yang menjadi tugas perutusan di dalam melanjutkan misi kedatangannya ke dalam dunia untuk keselamatan itu bisa kita lanjutkan. Sudahkah Ibu, Bapak merasakan, menikmati Kristus di dalam hidupnya, sehingga siap untuk menjadi saksi Kristus yang hidup sebagai surat yang terbuka? Amin. Mari kita masuk di saat teduh.